Setelah beberapa lama ditinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yastrib. Maka berangkatlah mereka keluar kota Mekah, menempuh berjalan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, ia pun menetap sebulan. Setelah itu mereka kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihi melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambil dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang mereka perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan Muhammad kecil. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Namun sebelum wafat, beliau berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, Abu Thalib. Kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawatnya, melindungi dan membelanya, bahkan hingga beliau diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun lamanya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra yang waktu itu masih wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Bukhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan Bukhairah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya kepada pendeta Bukhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakainya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan, dan peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul, disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Ju'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut.
Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Makkah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya."